Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kembali praktikum. Pertemuan kali ini akan membahas terkait bagaimana cara digitasi, yaitu digitasi titik, garis, dan juga area atau poligon. Nah, caranya adalah buka quantum GIS-nya ya. Setelah terbuka, kemudian ini dibuka ininya ya, base map-nya. Kemudian buka kemarin hasil georeferencing kita. Cara bukanya di layer ya. Kemudian add. Nah, karena bentuknya adalah raster yang hasil georeferencing, maka klik add raster ya. Add raster ini. Add raster dimana nyimpannya itu jangan lupa. Kalau saya adanya di GIS UNB, kemudian georeferencing situ burung. Dibuka, add ya. Kemudian setelah diklik add, di close ya. Coba ini di zoom. Nah, ini ya. Inilah ketemu hasil georeferencing kemarin ya. Jadi layer, cara bukanya ya. Add layer, kemudian add raster ya. Setelah terbuka, kita mulai dengan digitasi titik. Jangan lupa untuk siapkan print screen-nya ya dalam bentuk Word. Misalnya buka Word-nya ya. Kasih judul karena ini akan dikumpulkan sebagai tugas praktikum. Jadi kita kasih judul digitasi titik ya. Nah, kita kembali ke jendela quantum GIS-nya. Digitasi titik memulainya dengan cara klik layer ya. Kemudian add create layer ya. Kalau tadi untuk memanggil ini adalah layer, add layer ya. Kalau membuat digitasi maka create layer. Nah, antara dua ini ya. Kalau membuat maka create layer, untuk memanggil maka add layer. Create layer ya untuk membuat. Kemudian new save file layer. Nah, jadi kita akan membuat save file baru dalam bentuk titik ya. Save file layer. Nah, ini tentukan penyimpanan di mana? Penyimpanan hasil lah gitu ya. Nah, tentukan dulu. Saya simpan di sini ya. Di di GIS UNB sini. Kemudian saya kasih nama misalnya saya coba yang kedua ini. Berarti 2 aja gitu ya. 2 digitasi titik. 2 titik atau 2 spasi titik gitu ya. Nah, ini kenapa di penyimpanan save file itu SHP itu spasinya pakai garis bawah ini, karena untuk pemrosesan dalam analisis lanjutan gitu ya, kalau pakai spasi tanpa sambung dengan underscore ini biasa terjadi error gitu ya. Tapi kalau untuk hanya sekedar membuat SHP biasa itu ini tidak masalah. Tetapi untuk analisis lanjutan biasanya error kalau pakai spasi tanpa penghubung. Jadi ini pakai penghubung berupa underscore. Ini titik, digitasi titik ya. Boleh depannya 1 atau 2. Saya pilih 2 karena sudah pilih sebelumnya. Save ya. Kemudian ini encodingnya UTF-8 biarin. Ini default. Kemudian geometry type-nya ini titik ya. Nah, ini banyak pilihan, ada polygon ini untuk area nanti, line ini untuk garis, sekarang adalah titik point-nya. Kemudian ininya WJS 84 dengan FPSG 4326. Sudah, begini saja. Kemudian oke ya. Nah, ini udah muncul di sini layer digitasi titik. Ini disebutnya layer ya. Ini layer
apa base map, ini layer kemarin georeferencing, dan ini layer sekarang titik gitu ya. Nah, kita klik di layer digitasi titik ini, kemudian toggle editing di sini ya, gambar pensil ini, atau di klik kanan toggle editing di sini bisa ya, di sini atau di sini. Habis itu klik yang add point ini, add point picture. Nah, sini ya. Jadi ini pensilnya aktif, titik-titiknya juga aktif. Setelah itu tentukan mana yang akan dikasih titik oleh kita. Misalnya titik lokasinya setiap rumah harus ada titiknya gitu ya. Setiap kakak dia misal di sini kepala keluarga ya, satu ya. Ini oke saja. Oke, nah ini muncul satu. Supaya kelihatan kita kasih merah ini. Titiknya kasih merah ya. Klik kanan ya, properties, kemudian simbologi. Ini klik sini kasih merah gitu ya. Supaya titiknya merah. Oke, kemudian apply, oke ya. Nah, ini oke, sudah merah nih. Kemudian yang kedua misalnya ini ya. Tugasnya semua rumah yang ada dalam areal yang di georeferencing ini dikasih titik ya. Ini rumah berikutnya ya, oke. Klik ini oke ya. Terus saja sampai semua rumah. Tugasnya di praktikum sampai semua rumah dikasih titik. Itu ya. Nah, ini menggesernya pakai yang ada di keyboard sini, tanda panah keyboard ya, kiri kanan atas bawah. Tuh, atau pakai ini juga bisa pakai pen ya. Nah, ini pen map gambar tangan. Saya paling enak biasanya pakai panah yang di keyboard. Nah, gitu. Nah, itu. Nah, ini kecilin, besarin, ini pakai mouse enak ini, tinggal di dorong-dorong saja ininya apa roda mouse ya. Nah, ini oke ya. Nah, ini ada rumah lagi di sini nih, banyak. Ini ya. Jadi tugasnya semua rumah ya, semua kepala keluarga lah dapat tik. Anggap saja ini sedang sensus penduduk gitu ya, menggunakan GPS di lapangan gitu ya. Jadi sensusnya setiap rumah harus di tandai titik gitu ya. Nah, ini saya hafal betul, ini warung ini. Nah, ya. Nah, kalau tidak ke tengah ininya bisa menceng, tinggal klik kanan di mana, di situ burung sini ya, zoom to layer. Nah, ini ke tengah lagi ya, begitu terus. Begitu juga kalau hilang ya, misalnya yang di georeferencing ini hilang, klik kanan zoom to layer ya. Ini masih banyak rumah nih, sorry. Nah, ini kalau sudah zoom to layer, klik lagi di sini ya, klik lagi di sini. Nah, di titik-titik ini ya untuk kembali aktif ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah ngeklik yang lain, misal klik ini gitu ya. Nah, ini jadi tidak aktif ininya apa digitasi titiknya. Nah, untuk mengaktifkan kembali supaya diklik ini ada gitu ya, maka klik lagi di layer titik ini yang kita kerjain. Klik lagi di sini di tanda add point ini. Nah, ini sudah aktif lagi nih. Gitu ya. Nah, ini misalnya ada rumah lagi. Oh, keluar lagi dia, aktif lagi ya. Gitu. Sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Setelah selesai, klik lagi di layer titik ini, kemudian klik toggle editing ini ya, atau klik tanda hard disk ini penyimpanan save bisa. Biasa lebih cepat pakai toggle editing saja, klik ini sebagai tanda kita menyimpan ya. Klik ini, nah ini save. Jangan lupa print screen-nya ya. Print screen misalkan. Oke, gitu ya. Print screen sini jangan lupa nih. Saya kelewatan ini. Harusnya print screen tiap proses ya. Nah, ini ya, save. Nah, ini kalau udah di save ini udah berubah. Asalnya kan begini. Asalnya di sini ada semacam pensil. Ketika udah di save, dia pensilnya hilang. Nah, kemudian setiap titik ini terekam sebagai sebuah tabel gitu ya. Nah, tabel itulah data statistik di sebuah peta.
Dan analisis bekerja di tabel-tabel itu gitu sebenarnya ya, bukan di penampilan peta di luar saja. Nah, kita buka tabelnya ada berapa titik gitu ya. Kita buka, klik kanan, open attribute table. Nah, di sini klik sini ya. Nah, inilah tabel-tabelnya banyak sekali ya. Nah, kemudian dari tabel ini misalnya kita mau menambahkan nama rumah. Misalnya nomor 1 rumah si A, nomor 2 rumah si B, dan lain-lain. Maka kita bikin kolom baru di sini untuk nama rumah. Nah, cara membuatnya adalah klik ini, toggle editing, aktifkan kembali ya. Kemudian di sini ada add table, new fill-nya ini di sini. Ada new fill, klik ini. Nah, sini kasih nama misalnya. Nama rumah lah, nama orang ini, nama kakak ya. Nah, ini yang ditambahkan type-nya, komennya kosong, tipenya type. Ini karena adalah nama, maka teks ya. Kalau angka, maka decimal number atau dalam kurung real ya. Karena kita akan mengetikkan nama, maka teks. Nah, panjang teksnya berapa? Kalau panjangnya kira-kira deskripsi panjang ya mungkin 100 dan lain-lain. Kalau nama mungkin kita cukup 20 misalnya. Oke, nah ini sudah muncul. Nah, ini yang satu ini di mana, dua ini di titik mana, maka bisa kita geser sini ya, yang kosong ini misalnya gitu ya. Sinilah misalnya. Kemudian klik sini. Nah, ini kuning muncul di sini. Oh, satu itu ini berarti kan. Dua ini yang kuning ini. Tiga ini gitu ya. Nah, itulah. Nah, ini namanya siapa? Tinggal klik ke sini nih. Nah, misalnya ini katakanlah rumah 1 gitu kan. Terserah, ini tiap orang mau beda-beda, silahkan. Nah, biar mudah rumah 1 gitu ya. Ini rumah 2 ya, supaya memudahkan ya. Tentunya di lapangan seandainya ini adalah sensus maka disesuaikan ya, misalnya rumah Pak Amir, rumah Pak Deden, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kita contoh saja. Ini harus lengkap ya di di tugas praktikum ini. Nama rumahnya semuanya ini ya. Harus semuanya ini. Gitu ya. Rumah 16 misalnya. Saya lewat-lewat aja nih, hanya contoh aja ini. Atau bisa juga mungkin di copy ya. Sorry. Ini copy gitu ya. Nah, paste 17 misalnya. Sorry. Berarti ini 30 ya. Ini 29. Gitu ya. Ini 28 gitu ya. Paste ini 27 ya. Paste 26. Paste Ctrl V ya. Pastenya 25. Paste Ctrl V 24 gitu ya. Sampai selesai semuanya. Oke lah, kita selesaikan 21, 22, 23, ini 20, 19 ya, 18, 17 ya, 15, 14, 13. Oke, pasti ini lebih cepat ya. 19 ya, 10 ya, 9, 8, 7. Nah, gitu ya. Selesai semua. Oke, setelah selesai semua, tinggal di save dengan cara klik toggle editing ini atau klik harddisk, gambar harddisk atau save edit. Save gitu ya. Nah, inilah. Nah, ketika masih ada yang ngeblok biru, maka di unblock aja dengan cara
klik yang ini nih, yang merah ini, deselect ya. Kalau yang kuning ini select, ini info selection ya, ini select all info selection. Nah ini deselect ini supaya tidak ada yang dipilih ya. Setelah itu di close saja ini yang apa, yang tabel ini. Nah inilah titik-titik dan kita sudah kasih nama. Misalnya namanya mau dimunculkan di sini supaya nama rumah siapa ini muncul gitu ya. Maka caranya klik sini ya, di layer ini klik kanan, properties, kemudian label ya. Labelnya dimunculkan, asalnya tidak muncul kan ini. Tidak muncul karena di sini no label. Nah, kita munculkan ini rumah siapa saja. Cara munculkannya ya, klik kanan tadi, label, kemudian ada nggak ya? Single label. Nah, single label ya, ID. Sini nama rumah, pilih. Nah, itu ya. Kemudian apply. Nah, warnanya hitam ini. Nah, ini hitam ya. Nah, ini hitam rumah berapa. Supaya kelihatan bisa juga kita ubah gitu ya namanya, misalnya ada bordernya gitu ya. Klik kanan ya untuk merubah nama itu. Nah, ini ada bordernya nih. Jadi saya ulangi. Klik kanan, properties ya. Kemudian label, single label ya. Pilih di sini buffer, kemudian ini di checklist ini. Draw tag buffernya. Kemudian apply. Oke ya. Nah, ini akan kelihatan jelas ya. Nah, itu ya. Untuk menghilangkannya kembali ke awal bisa ya, klik kanan properties. Maka ini no label gitu ya. Apply. Oke ya. Ada juga cara merubah titik ini, misalnya menjadi bentuk bintang apa gitu ya. Klik kanan, cara merubahnya. Nah, ini bisa simbologi. Nah, ini di sini ada bintang, ada apa ini? Ada apa ya? Ini misalnya bintang ini ya. Nah, ini marker, klik simbologi ya, marker, kemudian pilih di sini misalnya pakai bintang ini ya. Warnanya mau hijau misalnya. Klik hijau sini. Oke ya, apply gitu ya. Kemudian bintangnya terlalu besar, misalnya dikecilin juga bisa. Ini size saja, ini size-nya misalnya 4 ya. Apply gitu ya. Jadi bintang-bintang. Nah, itu untuk digitasi poin, cara penamaannya juga sudah tadi ya, penamaan di apa di tabel ini sudah juga. Itulah caranya. Dan ini dari save ya, digitasi titik. Berikutnya kita ke digitasi garis. Digitasi garis ini sama saja gitu ya dengan digitasi titik, yang mana digitasi garis hanya tipenya gitu ya. Tadi tipenya poin, maka digitasi garis tipenya adalah line. Caranya sama, yaitu klik layer ya untuk digitasi garis. Ini jangan lupa diisi ininya ya, digitasinya ini harus lengkap. Ini saya hanya mencontohkan saja tadi, sehingga sedikit saja ini digitasi garis ya. Nah, ini caranya klik layer ya, layer, kemudian create ya, kita membuat yang baru lagi, create layer, new save file. Nah, di sini ya. Nah, ini sama, tentukan penyimpanan. Nah, ini tadi di sini, sekarang garis ya, garis atau line ya, line gitu ya. Nah, ininya tipenya line, ininya sudah otomatis mengikuti yang kemarin. Ini oke. Nah, ini ngasih nama, ini sebenarnya nyupil atau kolom tadi tabel yang di sini tuh bisa langsung di sini juga gitu ya. Kita contohkan yang di sini, misalnya ini nama, karena kita membuat garis ini adalah jalan ya, kita nama jalan gitu ya, nama jalan misalnya.
Kemudian panjangnya ini teks, ini bentuknya teks ya, karena nama. Ini jangan kepanjangan, 20 saja. Kemudian klik di sini. Mana ya? Add. Nah, ini sini ya. Nah, ini langsung. Jadi ini nama-nama kolom nih. Pertama ID, yang kedua nama ya. Misal nambah lagi. Misalnya desa, misal jalannya banyak gitu ya. Maka tulis juga desanya, desa apa misalnya. Add lagi. Nah, ini semakin banyak kolom nih. Semakin banyak keterangan. Kemudian kalau mau menghilangkan misalnya kebanyakan, tinggal remove saja. Misalnya ini mau dihilangkan nih. Remove ini nih. Ya. Menambahkan lagi misalnya desa. Nah, gitu ya. Setelah itu oke. Ini muncul layer garis. Misalnya warnanya supaya enak, ini warnanya apa ini? Warnanya kuning apa? Kita ganti dengan merah supaya lebih jelas. Klik kanan ya, properties, kemudian simbologi, simple line ini menjadi merah. Klik di luar saja, ininya menjadi 1 misalnya. Kemudian ini ya, stroke wide itu ya luas garis gitu ya. Ini jadi 1, kemudian apply, oke. Ya, ini sudah kelihatan besar. Setelah itu mulai digitasi dengan cara klik di layer ini sampai biru, kemudian klik toggle editing, kemudian klik add line feature. Kalau tadi add point ya untuk digitasi titik, digitasi garis ini adalah add line feature. Klik ini. Nah, kita lihat di sini, ini bisa di zoom jalan tuh di mana gitu ya di sini ya. Nah, jalan ini di sini ya. Saya hafal betul karena sering lewat sini. Nah, sini. Ininya bisa, gesernya bisa pakai gambar tangan ini ya. Bisa juga pakai panah kursor. Saya pakai panah kursor lebih enak gitu ya. Nah, ini ke sini di jalan. Nah, ini jalan ke Carang Pulang ini. Nah, begitu sudah selesai di sini di ujung, klik kanan mouse ya. Nah, ini kasih nama misalnya Jalan Carang Pulang ya. Nah, desanya desa apa ya? Carang Pulang kali. Desa Carang Pulang. Oke, nah, udah gitu ya. Kemudian ini di sekitar danau ini ada jalan juga sebenarnya, ini danau untuk wisata lah gitu ya. Kita buat saja di sini jalan. Nah, ini di zoom dulu nih. Nah, dari sini nih jalan. Nah, ini jalan yang kedua ya. Ini jalan danau, nanti kita kasih nama jalan danau, ini jalan sini. Keliling danau saja ya. Sini nih. Ini jalan danau. Ketemu lagi jalan utamanya. Itu ya. Klik kanan kalau sudah selesai. Kemudian ini di nama jalan kita ketik Jalan Danau. Desanya masih sama, Carang Pulang ya. Nah, itu ya. Nah, ketika kita menggambar jalan misalnya menceng atau kurang smooth kayak gini, nah ini bisa diedit ya. Cara ngeditnya mudah, yaitu klik di sini ya, di layer ini. Kemudian klik di sini nih, gambar palu atau apa ini, Vertex Tools ya. Vertex Tools. Nah, ini kemudian Vertex Tool all layer, klik ini ya. Nah, ini cara ngedit untuk jalan. Misalnya ini agak menceng nih supaya smooth gitu ya. Nah, ini ketika kursor ke sini, ini ada gambar bulat ini. Klik saja sini. Nah, gitu ya. Kemudian ini supaya melengkung gitu ya, tinggal nambahkan aja vertex. Nah, ini namanya vertex ya. Pertemuan antara garis satu dengan lainnya disebut vertex. Klik. Nah, gitu ya.
Nah, ini tinggal geserin gitu ya, jadi jalan kelihatan lebih smooth gitu ya, lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, ini juga misalnya ini ketika pertemuan jalan di terakhir ini tidak pas gitu ya, maka ini tinggal klik sini. Nah, klik, tidak ditekan ya, cuman geser mouse saja, tidak ditekan gitu ya, jadi pas. Nah, ini adalah edit garis ya. Ini tidak ketemu misalnya, klik sini, ketemukan di sini ya. Nah, itu dia. Jadi seperti itu untuk edit garis. Nah, ini misal kurang mulus ini, gitu ya. Ini kurang melengkung, ya. Ini kurang melengkung, gitu ya. Seperti ini kurang melengkung, gitu ya. Karena jalan ini pasti tidak no-kick betul sudutnya di lapangan ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Setelah selesai, klik to editing, save. Gitu ya. Nah, ini sudah tersave, ini sudah berbentuk SHP gitu ya. Cara bukanya ini kan ada dua jalan. Oh, berarti ada dua tabel nih. Nah, gitu ya. Coba kita buka, benar tidak ada dua tabel. Klik di layer garis ini ya, klik kanan, open attributable. Nah, ini ada dua ya. Nah, inilah danau Cerang Pulang ya. Situ burung. Ini jalan danau nih. Ketika diklik ini akan terpilih. Nah, inilah yang jalan danau, yang inilah jalan Cerang Pulang ya. Nah, kemudian diselect pakai ini gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa juga menghitung berapa sih panjang panjang jalan ini. Nah, cara menghitung panjang jalan, klik di sini ya, ke layer garis, klik kanan, buka tabel lagi. Nah, ini cara ngitungnya, ada kalkulator di sini ya. Kita tambah kolom di sini untuk menghitung panjang. Caranya menghitung panjang, nambah kolom di sini sama seperti di digitasi titik tadi ya. Kita aktifkan toggle editing ini, klik ini. Kemudian add new field ini ya. Nah, di sini misalnya panjang. Nah, panjang ini kan angka, sehingga di tipenya di sini adalah decimal number ya. Real ya, decimal number. Nah, ini misalnya angkanya karena panjangnya sampai berapa angka gitu ya, maka 10 saja biar aman. Kemudian ini precision ini berapa angka di belakang koma nih. Nah, biasa saya itu suka yang genap gitu ya. Kalau ganjil ini kayak ribuan gitu ya. Nah, saya suka yang genap, misalnya 2 lah di belakang koma ini, atau 4 gitu ya, 2 4. Kalau 3 itu kayak ribuan nanti terbacanya. Jadi saya suka yang genap 2 4 6 gitu ya. Oke. Nah, ini muncullah kolom untuk menghitung panjang jalan. Cara menghitungnya ya. Setelah muncul kolom ini, klik kalkulator. Di mana kalkulator? Nah, ini kalkulator sini ya. Open field kalkulator. Jangan lupa ini untuk di print screen ya, screenshot untuk laporan praktikum. Nah, ini klik ini, muncul ini ya. Nah, ketika muncul ini, kemudian kasih centang ini update existing field. Nah, di sini ya. Nah, ini ada panjang. Nah, inilah yang akan dihitung di kolom ini ya, di kolom panjang. Gitu ya. Setelah ini klik ya, ada panjang nih. Ini ada 1 2, ini menandakan adalah hitungan angka ya. Kalau teks ini pasti dia akan huruf gitu ya. ABC. Ini panjang ini angka gitu ya, sehingga 1 2 gitu ya. Setelah ini aktif ya, ini aktif, maka
kemudian ke row number ini. Nah, di sini ini banyak fungsi matematis di sini. Klik geometri. Nah, ini ada untuk ngitung luas ya, ada untuk ngitung panjang. Kalau panjang ini length ya. Ada length. Nah, ini length. Klik 2 kali. Nah, ini sudah otomatis meter biasanya ya. Kalau di quantum JIS itu sudah otomatis meter. Kalau di ArcGIS itu ada pilihan tuh, mau kilometer, mau meter gitu ya, ada pilihan. Kalau di quantum JIS secara default atau otomatis ini langsung meter ya. Ini length. Kemudian oke ya. Nah, ini jadi panjang untuk jalan mana ini Carang Pulang yang kita digitasi adalah 400 meter ya, sedangkan panjang untuk sekeliling danau ini 900 meter atau sekitar 1 kiloan ya. Misalnya panjangnya mau bentuk kilo gitu ya, ya kita tinggal ini saja, ini deselect dulu. Misalnya panjang yang kedua mau bentuk kilo, ya kita tinggal tambah kolom aja atau langsung ya. Yang penting aktif ini toggle editing aktif. Kita mau nambah kolom lagi cara langsung nih, tidak membuat kolom dulu tapi langsung ke kalkulator ya. Nah, ini kalau langsung di sini kan ini udah nggak ada nih, sudah diisi. Nah, kita bikin yang baru di sini nih, create new file, kemudian di sini panjang underscore kilometer misalnya. Nah, ini setelah itu kemudian ininya desimal ya, ininya di belakang komanya adalah 2 ya. Kemudian masih sama ke geometri sini ya, geometri, klik yang tanda panah ini, nah gitu ya, klik sampai muncul ke bawah, kemudian length. Ini klik 2 kali. Nah, ini karena kilometer dan itu secara otomatis meter, maka dibagi 1000 ya. Nah, setelah muncul di kanan sini, klik di keyboard ini tanda bagi ya atau garis miring per 1000 gitu ya, dibagi 1000, kemudian oke ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,4 kilo ya, yang ini nih, dan ini adalah 0,95 kilo ya. Ini deselect supaya tidak yang terpilih. Nah, ini udah selesai ya. Kemudian save-nya klik toggle editing ya. Ini udah selesai untuk digitasi garis. Jangan lupa untuk di print screen. Print screen sini ya. Nah, gitu ya. Print screen ya. Gitu ya. Ini harus kalau mahasiswa ini harus full ini tiap proses, misalnya buka layer, kemudian new save file, itu harus ada semua di sini. Biar ketika membuka kembali, melatih kembali sendiri gitu ya, nanti suatu saat akan mudah gitu ya mengikutinya langkah-langkah itu. Sekarang digitasi area atau poligon ya. Digitasi poligon ini sama dengan digitasi garis, yaitu layer ya, create layer, kemudian new save file. Nah, ini penyimpanan di mana sama ini alurnya dengan digitasi yang tadi. Nah, ini digitasi, tinggal ganti nama saja, digitasi area misalnya atau poligon, silahkan. Besar semua ini area ya, save. Kemudian ininya area atau poligon ya. Kemudian ini otomatis. Nah, ini namanya kosongkan aja dulu. Kemudian oke ya. Nah, yang perlu dicatat dalam digitasi poligon atau area adalah kita harus membuat atau mengaktifkan snap tool.
Nah, Snap Tools ini apa artinya gitu ya, nanti bisa di Google saja lah. Nah, cara mengaktifkannya, Snap Tool ini berfungsi misalnya ketika sudah membuat area di sini, sudah digitasi di sini, maka untuk digitasi berikutnya tinggal menambahkan. Nah, kalau Snap Tool-nya tidak aktif, bukan menambahkan lagi, tetapi di garis yang telah digitasi akan digitasi ulang gitu ya untuk poligon berikutnya. Nah, dengan Snap Tool maka garis yang telah digambar sebelumnya tidak perlu digambar kembali gitu ya, atau tidak perlu didigitasi kembali. Nah, itu perbedaan Snap Tool dengan tanpa Snap Tool. Atau nanti bisa dilihat ketika kita praktekkan. Nah, ini cara mengaktifkan Snap Tools, yaitu project ya. Nah, di sini snapping option. Nah, jika di menunya belum ada snapping option, bisa ke plugin di sini ya. Plugin, cari di sini gitu ya. Snapping apa? Nah, gitu ya. Seandainya di kuantumnya belum ada snapping. Karena kalau lihat ini kayaknya snapping tools ini sudah terpasang otomatis, tidak perlu download lagi. Gitu ya, project snapping. Nah, ini ya. Nah, ini diaktifkan si gambar ini magnet ya. Ini sudah aktif semua. Vertex ini area ya. Area. Nah, kemudian di sini dipilih. Ini dipilihnya avoid overlap. Avoid overlap ini yaitu mencegah atau tidak mengizinkan tumpang tindih antara layer satu dengan layer lain ketika dilakukan digitasi area atau digitasi poligon. Sedangkan allow overlap ini membiarkan tumpang tindih antara poligon satu dengan poligon lain, sehingga nanti akan tidak pas gitu ya. Ya, ini cara gunakannya adalah avoid overlap ya, klik ini. Oke, gitu ya. Sudah semua ini. Maka ini tinggal close saja. Kita mulai digitasi area. Nah, ini supaya enak biasanya ini klik di layer ya, ini di isi tengahnya kita kurangi ininya supaya agak transparan gitu ya, ditransparankan. Caranya klik kanan ya, properties. Nah, ini sini klik mana transparannya nih? Fillnya mana ya? Nah, mungkin ini ya, fill. Kemudian kapasitinya kita kurangi berapa ini? Jadi 30 lah atau 20 silahkan. Gitu ya. Kemudian fill, klik fill ya, ini untuk garis terluarnya ini. Misalnya garis terluarnya mana ini? Nggak aktif nih. Garis terluarnya ini ya. Kita kasih 1 misalnya. Dengan warna merah ya. Atau hijau juga boleh. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian memulai digitasi. Klik layer area, kemudian klik toggle editing sini ya. Dan klik ini gambar add polygon. Nah, ini pertama-tama kita yang paling mudah adalah danau dulu ya. Sini ya, danau. Nah, ini kita digitasi, di zoom ya. Semakin zoom maka ketelitiannya semakin bagus. Ya. Ini harus pas di batas air karena judulnya ini adalah danau ya. Nanti kita kasih nama danau dan lain-lain di tabel. Cara ngasih namanya di tabel sama dengan di digitasi titik dan garis tadi. Nah, ya. Begitu selesai klik kanan. Oke, nah, 1 ya. Nah, ini fungsinya tadi kapasitas kapasitas fill dikurangi yang di sini nih. Ya.
supaya ini agak masih tampak gitu ya. Tapi kalau kapasitas filenya kita isi dengan 100 misalnya, seperti ini, apply, maka ini sudah tidak tampak lagi ini danau gitu ya. Makanya untuk memudahkan hasil melihatnya gitu ya, maka kita kurangi kapasitasnya menjadi 20 atau 15 gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita digitasi, ini kan tubuh air nih danau nih. Kemudian hutan misalnya, ini yang ada kayu-kayu besar kita masukkan sebagai hutan. Kemudian untuk yang garis misalnya supaya tidak menghalangi, maka kita nonaktifkan dulu dengan unchecklist ini. Nah, ini unchecklist saja, sorry, unchecklist ini. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke sini, kita melanjutkan digitasi untuk hutan. Nah, ini hutan nih. Nah, ini fungsinya snapping di sini kelihatan ya. Kita mulai dari sini saja. Nah, dari dalam danau nih. Ini ya. Nah, ini hutan sampai sini ya. Nah, ini yang hutan-hutan ini kita batasi. Misalnya ini hutan semua ini. Nah, sampai sini ya. Coba ya, mau nggak dia nih? Snappingnya mau fungsi nggak? Kadang snappingnya nggak mau fungsi. Oke, nah itu ya. Nah, snappingnya berfungsi atau tidak, kita lihat di sini nih. Sini ya pemilihan. Oh kan, ini berarti yang hutan tadi, ini yang danau. Ini tidak ada overlap nih. Tadi kan kita pilih avoid overlap. Nah, kalau low overlap pasti ini kadang masih masuk ke danau mungkin ya yang hutan itu. Karena low overlap maka seperti itu. Sedangkan kalau avoid overlap, meskipun ini dimulai dari dalam danau, akhirnya hilang karena avoid overlap. Dia secara otomatis mencegah overlap ya. Nah, itu di select pakai ini ya. Kita lanjut untuk digitasi, klik lain ini. Apa klik apa ini? Layer ya, klik polygon lagi untuk lanjut. Kemudian kita digitasi perumahan. Nah, ini yang digitasi titik kita nonaktifkan dulu tampak ya. Nah, ini digitasi perumahan. Misalnya perumahan di sini nih. Kayaknya ini ada yang perlu diedit ini ya. Karena ini perumahan ada yang kena. Cara ngeditnya mudah ya kayak tadi. Yaitu klik sini ya. Klik ini vertex tools ya, ini tinggal geser saja ini. Nah, ini rumah ada yang kena nih. Sedangkan kita tidak mau kena ini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada yang kena nih. Rumah nih. Sorry. Yang di sini ya. Ini warung ini. Nah, gitu ya. Kemudian klik ini lanjut ya. Ini rumah sekarang. Rumah dari sini ini. Ini rumah-rumah nih di sini ada warung, kafe di sini. Klik kanan. Oke ya, itu rumah. Ini juga masih rumah. Nah, ini di dalam ya, di dalam poligon yang sebelumnya. Klik kanan. Oke ya. Ini juga rumah ini. Ini ya, rumah-rumah ini. Klik kanan. Oke ya. Nah, sisanya adalah sawah.
Kemudian kita digitasi sisanya, ini sawah ini dari sini ya ke sini. Ini kayaknya hutan di sini ya, sedikit nih. Klik kanan sini lah. Oke, nah ini sawah ya. Ini edit sedikit ini. Nah ini kita luruskan sini gitu ya. Kemudian lanjut, ini ada hutan juga sedikit ini. Kita digitasi nih hutan ini. Ya. Nah ini sawah sisanya nih. Di sini ya, sini. Oke. Ya. Nah ini ya, misalnya danau situ burungnya menghilang ya, klik kanan ya, zoom to layer. Nah ini hasilnya, hasil digitasi untuk poligon. Kemudian ada berapa poligon yang kita bikin, kita buat. Tinggal klik di layer ya, klik kanan untuk melihat berapa poligon. Open attribute table ya. Nah inilah yang kita kerjakan, ada 8 poligon atau 8 area. Kemudian area ini apa aja namanya gitu ya. Tadi ada danau, ada rumah, ada apa, belum dikasih nama, kita bisa kasih nama ya. Caranya kita bikin nama kolom baru di sini ya, new field. Misalnya nama ya. Kemudian nama itu kan huruf. Sehingga di sini teks ya. Di sini 20 saja cukup ini. Jangan panjang-panjang. Oke ya, ini nama. Untuk melihat sini misalnya nomor 1 apa? Oh ini danau. Klik ketik aja danau ya. Nomor 2 apa ini? Nah ini hutan. Nomor 3 nah, ini rumah ya. Atau perumahan atau pemukiman boleh ya. Nomor 4 ini pemukiman juga. Nomor 5 pemukiman ya, nomor 5 pemukiman. Nomor 6 sawah. Nomor 7 hutan sini ya. Banyak bambu di situ. Sini sawah. Nah itu ya. Ini danau, sawah dan lain-lain. Kemudian nonaktifkan ini, di select nih. Nah gitu ya. Ini sudah terisi semua. Kemudian save sini ya. Nah, klik sini save. Muncul ya? Sorry. Mana tadi? Kok hilang nih? Danau ya. Kenapa hilang tadi? Oh tadi kliknya discard kayaknya ya. Ini hutan ya. Ini pemukiman. Ini pemukiman ya, bisa di copy dengan paste ya. Ini pemukiman. Ini sawah. Ini hutan ya. Ini sawah. Nah gitu
ya, save sini aja, yang save edit, simpan nih ya, refresh semua gitu ya, sehingga ini hasilnya selesai. Nah, kemudian kita mau melihat secara full warnanya, misalnya klik kanan untuk full warna, kita bisa di sini ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ininya warnanya merah misalnya, dan jangan terlalu tebal, misalnya 0,4. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada yang menceng-menceng, ini bisa diedit. Nah, misalnya editnya sama ya, klik sini layer ini, klik toggle editing, kemudian sini ya, text. Nah, ini bisa ditarik-tarik klik. Nah, gitu ya. Nah, itu cara edit poligon. Nah, ini kosong nih ya, harus diedit nih, jangan sampai ada yang kosong. Klik ya. Nah, gitu ya. Misalnya kurang lurus kayak ini nih. Nah, gitu ya. Cara edit. Nah, ini kosong, ditambahkan misalnya. Nah, gitu ya. Atau kurang smooth dan lain-lain ya. Nah, itu yang kosong-kosong tadi itu di tengah namanya void ya. Nah, ini ya. Nah, itu adalah edit hasil digitasi. Nah, ini kosong, tarik ya. Karena 1 cm saja di peta, ini di laptop gitu ya. Di lapangan mungkin sudah ratusan hektar gitu ya. Nah, ini terlalu keluar misalnya, klik sini gitu ya. Nah, gitu ya. Setelah selesai, klik ini, save ya. Itu hasilnya. Kemudian memunculkan nama misal di sini ya. Di layar ini mau muncul nama. Klik sini ya, kemudian properties, label, kemudian single label. Di sini ada nama, kemudian apply. Nah, ini ya. Nah, ini ada sawah, pemukiman dan lain-lain. Misalnya bingnya kita matiin. Nah, seperti ini ya. Kok danaunya di situ ya? Oh, tengah-tengah kali dia. Kenapa danaunya di situ? Gitu ya. Nah, kemudian ini supaya ke tengah, zoom to layer, di tengah pas ya. Mungkin ini ya, inilah quantum gist, kadang ada error ini, danaunya harusnya di tengah dia otomatisnya ya. Nah, kayak gitu kan. Ini danau di hutan, ini dia ke tengah sini ya. Nah, kemudian kita mau melihat luas gitu ya, tiap areal ini. Danau berapa luas gitu ya, hutan berapa luas. Caranya sama dengan menghitung panjang tadi di jalan tadi. Klik kanan ya untuk menghitung luas nih, hitung luas areal, tiap areal yang kita digitasi. Nah, ini kemudian kita tambahkan kolom di sini. Caranya aktifkan toggle editing sini, kemudian add new field atau field baru atau kolom baru ditambahkan ya. Klik ini. Setelah aktif toggle editing, klik ini ya. Ya, ini luas ya. Karena area maka luas, tidak mungkin panjang ya. Luas, tipenya ini decimal number, sama ini 2 saja. Di belakang komanya 2. Oke, nah ini luas ya. Nah, luasnya berapa? Kita hitung pakai kalkulator. Kalkulatornya sini, open with calculator. Klik sini ya. Nah, ini kalau belum bikin nama kolom maka bisa di sini membuatnya ya.
Nah, karena kita sudah membuat, maka tinggal klik ini update existing field. Jadi maksud update existing field ini adalah mau mengupdate atau mengisi field atau kolom tadi dengan hitungan kita atau dengan nama apa ya. Nah, ini dengan hitungan angka nih. Centang sini, kemudian pilih luas. Nah, karena luas masih sama dengan panjang ya, tentang geometri sini. Nah, luas ini area yang dipakai. Kalau panjang kan tadi length, $length. Ini kalau luas adalah area ya, sini 2 kali, klik 2 kali. Nah, ini satuannya masih meter ya. Kalau mau satuannya hektar, maka tinggal dibagi 10.000. Karena 1 hektar adalah 10.000 meter ya. Nah, ini satuannya meter, biarkan saja meter saja. Kemudian oke. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian mau yang hektar, sama seperti panjang tadi ya. Add new field sini, bahkan new field ya. Misalnya luas hektar. Ini decimal number, ininya 2 ya. Oke, nah ini luas hektar, ini luas meter ya. Nah, kemudian kalkulator sini. Nah, ini update, isi luas hektar ya. Kemudian geometri, area, dibagi. Nah, ini klik 2 kali ya, muncul di sini dibagi 10.000. Nah, kalau tadi untuk panjang dibagi 1.000 karena untuk kilometer ya. Sedangkan untuk luas dibagi 10.000 karena dari meter mau ke hektar. Dan oke ya. Nah, ini hasilnya untuk danau adalah 2 hektar. Untuk hutan ini berapa ini? 5 hektar ya. Hutan 1 sama hutan 7, hutan 2 sama hutan 7 nih 5 hektaran ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu terkait digitasi titik, garis dan juga area. Kemudian di save ya, save-nya di sini. Save ya. Nah, kemudian misalnya ini kita mau memanggilnya atau ini di remove dulu ya. Ini hilang ya. Kemudian mau manggil hasil, tinggal klik layer ya, add layer. Nah, kalau tadi georeferencing yang di add itu raster ya, karena gambar. Nah, ini kalau yang hasil digitasi garis titik dan area, yang di add adalah vektor ya, karena data vektor. Add sini. Cari di sini. Nah, saya jadi di 2 area. Nah, 2 area. SHP. Sorry. 2 area SHP. Nah, ini ya. SHP-nya yang diklik ya, open, add. Nah, ini. Kalau sudah dipanggil kembali kadang berubah warna gitu ya. Warnanya bisa kita sesuaikan sesuai kita. Misalnya warnanya mau biru nih, jangan merah. Biru ya. Simbologi warnanya biru misalnya. Oke ya. Klik ini oke gitu ya. Nah, inilah hasilnya ya. Sama garis titik juga begitu ya, cara manggil, cara menghilangkannya. Itu untuk pertemuan kali ini untuk digitasi garis titik dan juga area. Semuanya harap mengikuti dan melengkapi. Kemudian dikumpulkan laporan praktikumnya dalam bentuk print screen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.